Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Kita akan lanjutkan bahasan tentang teknik-teknik pengintegralan. Di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas salah satu metode yang paling dasar, paling umum, ya, yakni teknik atau metode substitusi. Ya. Jadi metode substitusi itu kan metode mengganti variabel dalam integran sedemikian rupa sehingga integrannya atau bentuk integralnya itu menjadi seperti pada rumus dasar. Saya sudah berikan tabulasi atau rumus-rumus integral ya, dasar ya. Nah, ketika teknik substitusi tidak bisa kita gunakan secara langsung, ada beberapa teknik lain ya yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah pengintegralan parsial. Nah, konsep ini muncul dengan mengingat aturan pencarian turunan untuk hasil kali. Ya. Jika kita tinjau kembali, misalnya kita punya suatu fungsi yang merupakan hasil kali dari U dan V. Ya. U, V. Kalau dengan U dan V masing-masing sebagai fungsi dari X, maka D dx turunan dari U kali V, itu kan pertama turunkan dulu U terhadap X, jadi du dx dikalikan dengan V, ditambah dengan U dikalikan dv dx. Kalau kemudian kita ambil diferensialnya, ya, jadi dalam ungkapan diferensial, ya, berarti d uv itu sama saja dengan v du, ini jadi dx kita, ini kan dx kan kalikan sini lah kira-kira. V du ditambah dengan U dv. Nah, kalau kemudian U dv-nya kita pindahkan U dv, berarti kan sama saja dengan D U kali V dikurangi dengan V du. Lalu integralkan setiap ruas ya. Integralkan setiap ruas. Maka kita akan dapatkan kalau kita integralkan berarti integral U dv. Nah, ketika kita integralkan duv kan integralnya adalah apa? Ya tidak lain U kali V gitu kan ya. U kali V dikurang integral V du. Inilah rumus untuk mencari atau teknik mencari integral dengan pengintegralan parsial. Ya. Jadi kita bisa lihat dari rumusan ini bahwa bentuk integralnya kita ubah yang semula misalkan variabel x atau t atau apapun lah menjadi seolah-olah merupakan perkalian antara integran ini u dan dv. Ya. Nah, langkah-langkah untuk mencari ini ya atau apa namanya untuk menggunakan pengintegralan parsial ya. Jadi langkah-langkahnya ya. Pertama, pilih U dan dv ya. Jadi mana yang akan kita pilih sebagai U, mana yang akan kita pilih sebagai dv. Kemudian dapatkan
diferensial dari U, ya. Lalu dari U tentu saja ya. Kemudian dari dV dapatkan V. Ya, ini dari integral dV. Oke. Kemudian yang berikutnya hitung ya integral V du, baru yang terakhir hitung integral U dV. Nah, memilih U dan dV itu sebetulnya sebarang, tetapi cara memilihnya adalah sedemikian rupa sehingga integralnya menjadi sederhana, menjadi bisa kita pecahkan menggunakan rumus dasar, atau setidaknya bisa kita gunakan metode substitusi untuk kemudian bisa kita gunakan rumus dasar. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Akan hitung integral X sin X dx misalnya. Ya. Nah, langkah pertama kita pilih misalnya U-nya yang mana? Misalkan U-nya adalah kita boleh pilih U-nya adalah X atau U-nya adalah sin X, terserah sebenarnya ya. Tapi kita coba pilih U-nya adalah X. Kemudian maka berarti sisanya ini sin X dx itu adalah dV ya. dV sama dengan sin X dx. Oke, jadi ini adalah U dV. Nah, yang kedua dari U ini kita dapatkan du ya. Diferensialnya berarti du sama dengan apa? Dx. Kemudian dari sini kita dapatkan V berikutnya ya. Yakni integral dV atau integral sin X dx. Sehingga kita akan dapatkan, nah ingat integral sin X adalah apa? Cos X plus C kan ya? Minus ya, min cos X plus C. Namun dalam hal ini, konstanta C-nya boleh kita tidak tuliskan dulu ya. Nanti kita masukkan atau substitusikan di belakang saja ya. Berikutnya, yang keempat, hitung VDU. Ya. Jadi yang keempat, integral VDU. Ya, ini integral V-nya tadi adalah min cos X, karena min saya pindahkan minnya ke depan, min cos X. DU-nya tadi sudah kita dapatkan sama dengan dx. Nah, sehingga ini kita hitung integral ini. Integral cos X apa? Sin X kan ya? Berarti ini hasilnya apa? Min sin X. Nah, plus suatu konstanta sebenarnya ya. Tapi lagi-lagi konstanta nanti saya masukkan belakangan ya. Kita masukkan belakangan. Nah, yang kelima baru kita dapatkan bahwa integral U dV, nah rumusnya kan tadi U dikalikan V dikurangi integral V du. Berarti integral X dikalikan dengan sin X dx. Nah, ini kan U-nya yang tadi ini kan ya, kembalikan ke ini ya. U kali V, U-nya tadi adalah apa? U yang kita pilih kan tadi X ya. X. Kemudian V-nya ya ini tadi min cos X ya. Dikalikan dengan min cos X dikurangi integral V du. Hasil integral V du adalah apa? Min sin X, berarti min dari min sin X. Nah, baru disinilah kita tambahkan C-nya. Karena masih
ini integral tertentu ya. Berarti ini minus X dikalikan dengan cos X ditambah dengan sin X ditambah dengan C. Oke. Ya, jadi tadi ini U-nya X, V-nya adalah cos X, min cos X ya. Jadi kira-kira 5 tahap ya, 5 tahap untuk mendapatkan ini ya. Kita lihat contoh yang kedua misalnya. Misalnya hitung integral ln T dt. Nah, ini kan kita tidak punya rumus dasar yang untuk menghitung ln T dt kan ya. Maka coba kita gunakan parsial ya. Pertama dengan memilih U-nya mana? Ya. Ya. Tentu saja U-nya kita pilih langsung aja ln T ya. Jadi U-nya adalah ln T ya. Dan berarti U dV, berarti dV-nya adalah dt gitu. Nah, yang kedua dapatkan du, diferensial. Turun dari ln T adalah apa? Seperti kan ya. Tentu saja kalikan dt dalam ungkapan diferensial ya. Yang ketiga dapatkan V sama dengan integral dV, berarti integral dt. Ya, T, dt diintegralkan ya T kan ya, plus C gitu ya sekali lagi. Lagi-lagi C-nya kita masukkan belakangan ya. Kemudian yang keempat, cari integral V du kan ya. V-nya adalah sudah kita dapatkan T ya. Jadi integral T. Du-nya adalah seperti dt. Jadi T dikalikan dengan seperti dt. Nah, T dibagi T kan 1 ya. Berarti tinggal integral T. Integral dt maksud saya ya. Tinggal integral dt. Dan hasilnya apa ini? Ini adalah T plus suatu konstanta. Ya. Barulah yang kelima kita masukkan ke rumus. U dV sama dengan U dikali V min integral V du. Ya. U-nya adalah ln T, V-nya adalah apa? T. Jadi saya tulisnya T-nya pindahkan ke depan ya, jadi V. V kali U dengan U kali V kan sama saja ya. Jadi T dikalikan dengan ln T dikurangi integral V du kurangi T. Nah, barulah di sini tambahkan C yang tadi itu ya. Di sini plus C1, ini plus C2, ini ininya C lah, C yang baru. Atau boleh kita tulis ini berarti kalau kita keluarkan T-nya berarti T dalam kurung ln T min 1 ya. Atau boleh min 1 plus ln T sama saja ya. Ditambah dengan C. Oke, ya. Kita coba lihat satu lagi lah ya. Contoh yang ketiga. Misalkan hitung integral T dikali akar 1 plus T dt. Nah, kita pilih. Pertama kita pilih U dan dV-nya ya. Misalnya kita pilih U-nya yang sebetulnya sekali lagi sebarang ya, tapi intinya harus lebih
menjadi lebih mudah integralnya. Kalau menjadi lebih sulit, maka kita bisa tukar pemilihan U dan dV-nya ya. Misalkan U-nya adalah T. Dan dV-nya berarti akar 1 plus T dt. Nah, dapatkan turunannya masing ini dari sini du. Berarti dt kan ya? Kemudian yang ketiga dapatkan V-nya. Integral dv berarti integral dari ini, integral dari akar 1 plus T dt. Nah, ini kita gunakan metode apa? Substitusi kan ya? Oke. Ini jadi 1 plus T pangkat setengah ya. Jadi integral 1 plus T pangkat setengah dt. Nah, kalau pangkat setengah berarti ini jadi pangkat 3/2. Nah, dengan mengambil ini sebagai U, ini sebagai atau ganti yang variabel baru, misalkan ini X lah. 1 plus T adalah X, maka dt-nya adalah apa? Atau dx sama dengan dt kan ya? Nah, jadi sama dt-nya sama dengan dx ya. Ya, saya anggap sudah mahir lah untuk mendapatkan apa metode substitusinya ya, atau menggunakan substitusinya. Berarti ini pangkatnya jadi pangkat 3/2 ya. Pangkat 3/2 berarti sini 2/3 jadinya kan ya. Kan dibagi dengan pangkat yang baru. 2/3 1 plus T pangkat 3/2 ya. Oke, silakan ini menggunakan metode apa tadi? Substitusi ya, buktikan ya dengan apa namanya? Metode substitusi. Dengan memilih X sama dengan 1 plus T ya. Dari sini dx-nya sama dengan dt ya. Dx sama dengan dt. Baik. Berikutnya ya, keempat, integral V du. Integral V du. Berarti integral dari, nah 2/3-nya saya pindahkan ke ini. 2/3 integral 1 plus T pangkat 3/2. Du-nya adalah apa? dt ya. Nah, lagi ini dengan menggunakan metode substitusi dengan mengambil X sama dengan 1 plus T ya. Maka ini pangkatnya jadi pangkat 5/2. 5/2 nanti berarti hasilnya 2/3 dikali dengan, karena yang dibagi 5/2 berarti, sorry ini kan pangkat 3/2 ya, berarti 5/2 berarti 5/3 ya. Sorry, 5/2 ya, sorry. Karena kan ini jadi pangkat 5/2. 5/2 jadi 2/5, sorry gitu ya, kan 5/2. Jadi ini 2/5 ya. Kali 1 plus T pangkat 5/2. Plus C. Sehingga yang terakhir berarti yang kita cari ya. Integral ini ya, integral U dV. U kali V dikurangi integral V du. Berarti integral T akar 1 plus T dt U kali V. U-nya tadi apa? T dikali V-nya adalah 2/3. 1 plus T pangkat 3/2 ya. Berarti dapat saya tulis 2/3 T 1 plus T pangkat 3/2 dikurang integral V du. Integral V du-nya ada ini kan ya? Ini jadi 4/15 ya. 4/15 kali 1 plus T pangkat 5/2. Nah, baru sekarang tambah dengan apa? C. Ya. Oke. Itu hasilnya ya. Maaf nih, yang ini UDP-nya langsung kita ganti dengan apa tadi? Integral ln T dt ya. Integral ln T dt ini hasilnya ya.
Oke, kita lanjutlah, tambah lagi lah satu lagi. Contoh keempat. Hitung integral T kali E pangkat min 2T dt. Lagi ya, ikut saja urutannya ya. Pilih U-nya yang mana. Nah, ini sebagai clue bahwa kalau ada perkalian antara ini polinom dengan sesuatu di sini, maka lebih enak kalau kita pilih U-nya yang ini. Itu petunjuk saja ya. Oke, jadi U-nya yang T lah ya. U sama dengan T. Dan berarti dv-nya kita pilih sisanya yang ini. Jadi E pangkat min 2T dt. Nah, langkah kedua, dapatkan du-nya, berarti turunkan ini. Jadi dt kan ya, 1 turunannya, diferensialnya berarti dt. Dan yang ketiga, v-nya adalah integral dv, berarti integral ini ya, integral E pangkat min 2T dt. Nah, ini dengan menggunakan metode substitusi ya, jadi minus setengah E pangkat min 2T. Ya. Silakan, yang ini menggunakan substitusi ya, substitusi dengan mengganti X sama dengan min 2T. Ya. Atau dx-nya di sini berarti min 2 dt. Oke, buktikan ini untuk yang substitusi ya. Kemudian yang keempat, integral V du. Berarti integral ini ya, kita kalikan V dengan du. Nah ini. Minusnya kita pindahkan atau minus setengahnya kita pindahkan langsung ke depan boleh ya. Jadi ini berarti minus setengah integral E pangkat min 2T dt. Dan yang ini hasilnya apa? Ini hasilnya adalah ini kembali seperti ini integralnya ya. Nah, berarti ini hasilnya ada min setengah dikalikan dengan min setengah kali pangkat 2T. Berarti apa? Berarti 1/4 ya. 1/4 E pangkat min 2T. Terakhir, kita dapatkan ya. Integral U dv berarti U dikali V min integral V du. Berarti integral yang dimaksud adalah integral T dikali E pangkat min 2T dt. U kali V. U-nya adalah T, V-nya adalah ini. Berarti minus setengah T, kita tulis begini. E pangkat min 2T. Dikurang integral V du. Ini dikurang ini ya. Dikurang 1/4 E pangkat min 2T. Barulah kita tambahkan terakhir ini apa? C ya. Jadi jangan lupa oleh terakhir tambahkan C. Nah, bagaimana kalau misalkan ada batasnya? Nah, tadi saya belum memberikan yang ada batasnya ya. Jadi tambah lagi lah. Oke, sebentar ya, satu lagi. Nanggung. Bagaimana kalau kita hitung integral misalnya 0 sampai ln 2 misalkan. Ln 2 dari T E pangkat min 2T dt. Nah, untuk menghitung ini dengan menggunakan pengintegralan parsial, langkah pertama adalah jadi 2 tahap ya. Penyelesaian dilakukan dalam 2 tahap ya. Ya, ini apa? Hitung dulu. Jadi pertama hitung dulu tanpa batasnya. Jadi integral T pangkat E pangkat min 2T dt. Jadi jangan dulu kita gunakan batasnya ya. Jadi batasnya jadi ini yang kita itu adalah anti turunannya dulu ya. Atau integral tak tentunya dulu ya. Integral tak tentunya dulu.
Ya kita hitung dulu integrata tentunya dulu. Nah, ini saya sengaja ngambil contoh ini ya. Jadi kita lakukan dulu langkah seperti contoh 4 dulu. Nah, baru dapat ini kan ya. Maka setelah diperoleh integralnya, baru hitung ya. Di langkah kedua adalah hitung integral yang ada batasnya ya, integral tentunya ya. Oke, integral tentunya. Jadi dalam untuk kasus yang ini contoh 5 karena kita sudah hitung ini integral tentunya, maka integral 0 sampai ln 2 dari t e pangkat min 2t dt berarti ini minus setengah t e pangkat min 2t dikurang seperempat e pangkat min 2t. Nah, dalam ini C-nya nggak usah dimasukkan ya. Langsung saja masukkan batasnya begini. 0 sampai ln 2. Sehingga kita dapatkan ini berarti, oke, saya pindahkan sama dengan yang sebelah sinilah ya. Pertama masukkan ln 2 dulu. Berarti min setengah kali T-nya adalah ln 2. Nah, ini berarti E pangkat min 2 ln 2. Dikurang seperempat dikali E pangkat min 2 ln 2. Dikurangi. Nah, kalau kita masukkan 0, ini saya kurung dulu lah ya. Ini yang pertama ketika masukkan ln 2. Dikurangi kalau kita masukkan 0. Kalau kita masukkan 0 berapa yang ini? Karena T-nya 0, ya berarti ini 0 kan ya? 0 dikurangi. Dan kalau kita masukkan T-nya 0, ini kan berarti apa? E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1, berarti min seperempat ini. Sehingga, nah, ingat yang ini ya, E pangkat min 2 ln 2 itu bisa kita ganti dengan, ada teoremanya ingat ini di luar aja. Jadi, E pangkat min 2 ln 2 itu kan sama aja dengan E pangkat ln 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2. Atau sama dengan E pangkat ln seperempat gitu kan ya. Nah, E pangkat ln seperempat sama dengan seperempat gitu. Ya, ingat sifat ln ya. Oke. Jadi ini mesti mengingat sifat ln ya. Jadi ini seperempat yang ini hasilnya ini. Sehingga kita akan dapatkan berarti minus setengah ln 2 dikalikan dengan seperempat. Dikurang, ini juga sama ya, seperempat dikali dengan seperempat. Berarti min-min, jadi plus ini ya, plus seperempat. Sehingga, nah seperempatnya ada di setiap bagian ini ya, satu saja jadi begini. Jadi min seperempat dikali, berarti ini setengah ln 2 ya. Yang ini jadi apa? Plus seperempat dikurangi 1. Ini kan ya, kurangi 1. Seperempat dikurangi 1 berapa sih? Min 3/4 ya. Ya betul, min 3/4 kan min 4/4 ya. Min 3/4. Berarti min seperempat setengah ln 2 dikurangi dengan 3/4. Oke, ini hasil akhirnya. Baik. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.